Bagaimana hukum menabung di bank, transfer di bank kalau uangnya banyak? Karena hampir rata-rata pengusaha pasti berhubungan dengan bank. Para ulama telah menyebutkan hukum di bank. Dan kita ketika, atau hukum menabung di bank, kita ketika memiliki rekening di bank itu latar belakangnya beda-beda Pak ya. Ada yang dia punya rekening cuman untuk ya biar kelihatan punya rekening, gaya-gayaan ya, meskipun nggak pernah ada uang yang masuk. Ada yang dia punya rekening biar punya ATM. Ada yang dia punya rekening untuk transfer. Kalau pakai wesel zaman sekarang susah. Ada yang untuk nyimpen. Ini kalau ditaruh di bawah bantal bahaya ya. Nanti ndak dioroti bojone. Maka ditaruh di bank. Dan macam-macam niat mereka. Termasuk ada juga yang nyimpan uang di bank dengan tujuan apa? Untuk dikembangkan, untuk investasi. Semua ini ulama memberikan hukum yang beda. Dan perlu kita tahu, tidak semua transaksi di bank itu haram. Transaksi di bank yang halal masih sangat banyak. Transfer itu halal atau haram? Halal atau haram? Halal ya. Mau pakai Western Union, mau pakai Wesel, mau pakai lewat bank, sah-sah saja. Itu kan cuma fasilitas. Ada unsur ribanya enggak? Ada enggak? Enggak ada. Kalau kita bayar boleh enggak? Itu hak dia, wong dia apa? Yang punya fasilitas. Kalau mau pakai fasilitas saya bayar. Baik. Sehingga kasus ini halal saja. Orang melakukan transfer melalui bank. Termasuk juga ada orang yang dia sewa deposit box. SDB, safe deposit box di bank. Orang yang mau naruh emasnya biar aman, naruh simpanannya biar aman, ditaruh di deposit box dengan harga sesuai dengan volume. Boleh atau tidak? Sama dengan Anda sewa rumah, Anda sewa mobil kan gitu ya. Di situ transaksinya hanya sewa menyewa. Termasuk juga ketika Anda hanya sebatas nitip duit, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kan nitip duit. Nah, kemudian yang ketiga ini ulama membahasnya begini. Masalahnya duit kalau sudah jatuh di tangan bank dipakai apa? Dipakai untuk diputar sama bank. Diputar sama bank. Akad kita dengan bank itu apa, Pak? Wadiah. Wadiah itu titip. Bapak Ibu kalau dititipi duit dari orang lain, ini duit saya titipkan ke Anda, saya mau pergi. Terus Anda menerima, iya silahkan ditaruh. Boleh nggak dipakai? Boleh nggak dipakai? Kenapa nggak boleh? Duit orang kok dipakai ya? Padahal dia cuman titip. Beda kalau dia bilang ini duit dari saya, silakan pakai modal untuk usaha. Boleh dipakai ya? Kalau misalnya Anda ketika naruh uang itu di bank, saya titipkan ini dengan akad wadiah. Wadiah artinya titip. Saya titipkan uang ini kepada Anda dengan akad wadiah. Aslinya boleh nggak dipakai? Boleh nggak? Kalau itu dipakai bagaimana? Nggak amanah ya. Oh, ini duit orang kok dipakai. Duit orang dipakai kan nggak boleh. Nggak amanah ini ya. Ini salah satu contoh pelanggaran, memakai duit orang tanpa izin dari pemiliknya. Padahal kita ketika naruh duit itu tujuannya untuk cuman dititipkan, nanti diambil lagi kalau membutuhkan. Terlepas dari kegiatan mereka. Terus bagaimana dengan kita sebagai nasabah? Nah, di situ ulama memberikan pertimbangan. Kalau ada madarat besar pada saat kita menaruh uang di rumah. Kalau naruh uang di rumah, wah bisa bahaya. Rumah kita jadi sasaran pencuri. Sudah dikenal masyarakat, orang ini paling anti bank, pasti duitnya disimpan di bawah kolong kasurnya. Sudah, pencuri niteni Pak. Dia katanya nggak punya rekening bank, berarti duitnya ditaruh di bawah bantal. Itu bisa jadi sasaran pelanggaran, sasaran kriminal. Kalau ini terjadi, maka dalam rangka menghindarkan madarat yang lebih besar, para ulama membolehkan untuk dititipkan ke bank.